Selamat siang Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Afriani Vitaloka. Saya mahasiswa Universitas 11 Maret, Pendidikan Fisika. Saya mengajar di SMK Maitreya Wira Batam. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik UKIN untuk pembuatan video mengajar. Nah, materi yang akan saya bawakan mengenai optik geometris. Mari kita saksikan. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, siapa ketua? Siap, siap. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa hati, doa mulai. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih atas semua berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga, guru dan teman-teman kami. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami agar selalu berkata dan bersikap baik. Penuhi hati kami dengan keceriaan dan semangat belajar, agar ilmu yang kami peroleh dapat digunakan untuk berbakti kepada orang tua, bangsa dan dunia. Terima kasih Tuhan, semoga semua makhluk berbahagia. Doa selesai. Mari salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi, selamat berbahagia. Nah, untuk membakar semangat kita coba sebutkan dulu yel-yel kita ya, dengan semangat. SMK bisa, SMK Hebat. SMK Bisa. hebat. Saya bisa, kita semua pasti bisa. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, apa kabar kalian guys? Sehat? Siap, Bu. Sehat ya. Terima kasih Christina sudah memimpin doa untuk kita pada pagi hari ini ya. Gimana ketua? Hadir lengkap hari ini? Lengkap, Bu. Lengkap ya. Oke. Nah, dengan tetap kalian pada hari ini itu sudah menunjukkan bahwa kalian masih semangat untuk belajar, gitu ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai optik. Ini bab kita yang terakhir pada semester ini. Jadi optik itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai perilaku dan sifat-sifat cahaya. Optik itu terbagi atas dua, ada optik geometris dan ada optik fisis. Nah, pada hari ini kita terkhusus mempelajari mengenai optik geometris. Oke, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gelombang cahaya. Nah, hari ini kita mempelajari sifat cahaya. Nah, apa itu dulu sifat-sifat cahaya? Siapa yang masih ingat? Oke, Darius. Saya dapat dipantulkan, Bu. Oke, cahaya dapat dipantulkan. Terus apa lagi? Willy. Oh, cahaya merambat lurus. Oke, apa lagi? Iya, coba. Cahaya dapat dibiaskan. Oke, benar sekali. Cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, merambat lurus, dapat diuraikan juga ataupun dispersi ataupun mengalami nanti polarisasi. Itu ya, sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari. Nah, pada hari ini kita apa kegiatan kita? Kita akan melakukan percobaan nanti mengenai pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan cahaya pada lensa. Jadi kita akan melakukan percobaan menggunakan PET Colorado, aplikasi PET. Kemudian, tapi sebelumnya Ibu akan mau lihat ada nggak yang persiapan untuk belajar ini pada hari ini ya. Kita akan melakukan pretest nanti, dan di akhir setelah kita belajar, Ibu akan ajak kalian untuk melakukan post test, itu ya. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Ibu harapkan melalui percobaan yang kita laksanakan, kalian dapat menunjukkan sikap bagaimana sikap yang bekerja sama, yang percaya diri, karena nanti Ibu akan tunjuk dari beberapa kelompok ya untuk melakukan presentasi hasil percobaannya. Itu. Kemudian nanti melalui percobaan juga kalian dapat menganalisis bagaimana sifat-sifat bayangan yang terbentuk melalui pemantulan dan pembiasan cahaya pada cermin dan lensa. Kemudian dapat menggambarkan bagaimana pembentukan bayangan, bagaimana jalannya sinar nanti. Gitu.
Kemudian juga dapat menentukan besar jarak, perbesaran, dan sifat bayangan oleh pemantulan dan pembiasan cahaya pada cermin dan lensa itu dengan bersama. Nanti kita coba dengan percobaan dengan aplikasi PET, baru nanti kita coba dengan perhitungan, sama nggak hasilnya? Gitu ya. Itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke topik kita mengenai optiometris, Ibu mau adakan pretest. Silahkan dibuka laptopnya, disambungkan ke internet. Nah ini kodenya, silahkan join. Sudah. Oke, kita mulai ya. Sudah semua ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk yang peringkat-peringkat ini. Walaupun sebenarnya tadi ada 3 soal ya, Ibu kasih pretest. Coba Ibu lihat dulu jawabannya ya. Sebuah benda terletak pada jarak 5 cm di depan cermin cembung yang berjari-jari 20 cm. Bagaimanakah sifat bayangannya? Nah, ada yang jawab diperkecil. Ibu ada 3 jawaban di sini. Jadi kalau jawabnya cuma 1 mungkin masih disalahkan gitu. Nanti kita coba bahas kenapa seperti itu bayangannya gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua juga, sebutkan sifat bayangan terbentuk oleh kamera. Nah, kalian sering bersentuhan dengan kamera kan? Ada yang jawab benar ini? Terus ada yang kasih soal hitungan, nanti kita coba bahas ini. Bagaimana caranya gitu. Oke? Nah, Ibu kembali ke PowerPoint-nya. Kita akan membahas nanti soal pretest kita tadi. Bagaimana cara penyelesaiannya supaya kalian tahu gitu ya. Ibu akan tampilkan kalian sebuah video. Mari kita saksikan bersama. Akhir pekan banyak digunakan warga untuk berolahraga. Salah satunya bersepeda. Tapi kali ini bukan pesepeda yang menjadi sorotan, melainkan para fotografer profesional yang berada di pinggir jalanan mencari spot terbaik untuk memotret pesepeda yang tengah melintas. Dari sekitar kopi serta keisengannya, para fotografer ini pun mengambil apik setiap objek yang menarik. Tak hanya itu, mereka pun juga dapat menambah pemasukan bagi mereka selama pandemi. Dengan menawarkan hasil jepretan mereka kepada warga, tidak sembarangan juga para fotografer ini pun perlu skill khusus. Dari hasil jepretannya, rata-rata para pesepeda senang dan puas. Satu buah foto dihargai Rp50.000 hingga Rp100.000. Dari Jakarta, Gilang Matsina, Masturi, iNews melaporkan. Oke. Nah, kita sudah saksikan videonya bersama ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak peralatan optik yang menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Salah satunya itu adalah kamera. Kenapa Ibu ambil fenomena ini? Karena memang kalian kan jurusan multimedia, erat kaitannya dengan kamera kan. Salah satu kompetensi keahlian kalian adalah menjadi seorang fotografer, videografer. Tuh, kalian ada belajar fotografi kan, videografi gitu. Nah, ini salah satu fenomena yang terjadi ketika COVID. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan dan ada banyak juga untuk meningkatkan imun tubuh dengan berolahraga. Nah, salah satu mungkin yang menjadi peluang pekerjaan adalah menjadi seorang fotografer dan dihargai dengan mahal tadi ya, sekitar 100.000 sampai 300.000
500.000 katanya. Jadi kalian juga kan SMK itu dipersiapkan untuk kerja ya, lulusannya untuk kerja, dan salah satu yang menjadi prospek ke depan kalian ya bisa menjadi seorang fotografer atau videografer. Kalian dipersiapkan untuk itu. Nah, apa yang hubungannya dengan optik geometris yang kita pelajari pada hari ini? Kita mau melihat apa sih bayangan yang terbentuk oleh kamera. Kamera ini kan alat optik karena dia menggunakan lensa, ya kan? Lensa apa yang digunakan pada kamera? Lensa cepu. Jadi bayangan apa yang terbentuk oleh kamera? Di dalam kamera ada film kan? Di film itu dia terbentuk kan? Iya. Berarti kalau dia terbentuk di film, berarti bayangannya bersifat nyata, benar. Bayangannya bersifat nyata karena dia terbentuk di film. Bayangannya terbentuk di film. Jadi bayangannya bersifat nyata. Apalagi sifat-sifatnya? Nanti kita coba praktekkan. Nah, ini kita mau coba praktekkan. Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kita coba nanti pemantulan dan pembiasan cahaya pada cermin dan lensa menggunakan aplikasi. Silahkan dibentuklah kelompoknya. Ayo. Buka aja. Sudah ya? Oke, semua sudah dapat LKPD-nya sama bahan ajarnya? Sudah? Sudah. Oke. Silakan ditulis di bagian depannya itu nama anggota kelompoknya lah ya. Oke. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk percobaan kita dapat menganalisis nanti sifat bayangan yang terbentuk oleh pemantulan dan pembiasan cahaya dengan teliti. Jadi nanti kerjakan dengan teliti. Kemudian nanti dapat menggambarkan pembentukan bayangan oleh pemantulan dan pembiasan cahaya dengan teliti dan kerjasama. Ibu akan menilai bagaimana kerjasama kalian. Silahkan dibukalah aplikasinya, untuk linknya ada di LKPD kalian. Silahkan.
Nyata terbalik Nyata terbalik. Oke, gimana? Sudah selesai semuanya untuk percobaannya? Sudah ya? Oke, Ibu sudah perhatikan juga hasil percobaan kalian tadi. Nah, kita akan mulai ini sampai sini sudah kalian jawab kan? Sudah ya? Oke. Nah, Ibu mau suruh kalian untuk tuliskan jawaban kalian. Kita mau membandingkan juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Apakah ada perbedaan data atau tidak? Nah, Ibu minta kelompok manalah yang mau mengerjakan menuliskan hasil percobaannya ke depan. Untuk percobaan pertama, silakan siapa? Oh, oke, silakan aja Pak ke depan. Coba perhatikan untuk pertanyaan yang ini, yang pertanyaan analisis data itu guys. Yang nomor 1, yang bagian mengolah data, itu kan pada percobaan 1 kan, dan kita bandingkan juga dengan persamaannya. Siapa kira-kira yang bisa, kelompoknya yang bisa mengerjakan di depan? Silakanlah ke depan. Satu lagi siapa bisa? Oh, nanti kan bisa ya. Kita coba. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Elva dan kelompoknya Edmund ya. Tadi sudah menjawab. Coba perhatikan, kita sudah tuliskan ini ada berdasarkan hasil percobaan dan juga hasil perhitungan. Kan kalian sudah dapatkan tadi bahwa rumusnya itu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ketika dia ini pada cermin cekung ya, pada cermin cekung untuk jarak bendanya 50 cm didapatkan jarak bayangannya 134. Gimana kelompok lain? Sama. Oke. Nah, kita coba perhatikan dengan perhitungan. Nah, ini tadi dituliskan sama kelompoknya Edmund ya. Didapatkan dia fokusnya 80, jarak bendanya 50, didapatkan hasilnya negatif 133,3. Tahu kenapa negatif? Kenapa nak? Karena bayangannya maya. Oh iya benar. Karena bayangannya maya, kan gitu kan? Negatif 133,3. Ini dia kalau perhitungan. Kalau dia percobaan 134. Jadi pas lah ya. Walaupun ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Perbedaannya di koma ya. Karena memang kalau kita dengan aplikasi kan kita agak susah menyimpulkan dia koma berapa, ya kan? Karena skalanya 1/2 ya. Ya. Oke. Nah, sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Kan maya kan negatif. Nah, ini maya, tegak, kemudian diperbesar. Kita perhatikan dari tingginya. Tinggi bendanya 40, tinggi bayangannya 104. Makin tinggi kan, berarti memang diperbesar. Gitu. Nah, untuk menentukan perbesaran bayangan juga kan ada rumusnya ya. Bisa untuk percobaan 1? Bisa. Oke, kita coba untuk percobaan yang kedua. Mau Ibu minta tolong hapus dulu nah. Untuk percobaan kedua, siapa bisa jawab?
Oh oke, kelompoknya dari silakan ke depan Pak. Semua sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Sebenarnya ada contoh sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu cermin cembung. Apa contohnya? Spion. Kaca spion. Ya, kaca spion itu adalah cermin cembung, ya kan? Kalau kita perhatikan, kalau kaca spion itu kan bayangannya di dalam cermin, kan? Ya kan, makanya maya. Terus tegak, kan? Bayangan yang di belakang kita itu dari benda yang di belakang kita kan tegak, ya kan posisinya. Terus diperkecil, dan gitu. Makanya ini lagi maya, tegak, diperkecil. Itu dia contoh untuk cermin cembung kaca spion. Bisa untuk percobaan yang kedua? Bisa. Oke, kita lanjut untuk percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga ini pada lensa cembung. Siapa kira-kira bisa menjawab ini? Silakan. Oke, terima kasih Jennifer. Nah ini pada lensa cembung, ketika bendanya berjarak 40 cm, jarak bayangannya didapatkan 66, sifatnya maya, tegak, diperbesar. Kemudian jarak bendanya 120, jarak bayangannya 598, sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian ketika jarak benda 240, jarak bayangan 72, sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Gimana? Sama semua dengan data yang kalian dapatkan? Sama, oke. Nah, kalau tadi kita dapat pretest, itu kan salah satu soalnya tadi kan kamera kan? Bayangan yang terbentuk pada kamera. Kamera menggunakan lensa cembung. Nah ini, gitu kan? Kan bayangan di kamera otomatis terbentuk di film, berarti bersifat nyata. Oke, nyata terbalik, benar kan? Kalau nyata terbalik, terus bayangannya dengan ukuran bendanya gimana? Diperkecil. Berarti ini pasti kan, gitu kan? Iya kan? Berarti kalau misalkan dia pada kamera, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata. Kalau kita perhatikan nyata terbalik, baru pasti diperkecil. Nah itulah dia jawaban untuk pretest kalian tadi. Tadi kan kamera menggunakan lensa cembung kan? Kalau dia lensa, nah ini di depan, ini di bagian depan, ini bagian belakang. Ini jarak fokusnya, ini jari-jari kelengkungannya, gitu. Ada cara cepatnya sebenarnya untuk mengetahui dia sifat bayangannya bagaimana, gitu. Tanpa kita melakukan percobaan ataupun perhitungan. Nah kalau dia pada lensa itu ada ruang benda dan ruang bayangan. Untuk ruang benda ibu kasih angka 1, ini 2, ini 3. Jadi ruang 1 itu terletak di antara titik pusat ini lensanya dengan jarak fokus. Jadi ruang 2 itu fokus dengan jari-jari kelengkungan. Ruang 3 itu jari-jari kelengkungan. Nah ruang 4 itu di mana ini? Belakang. Ini dia untuk ruang benda. Kalau untuk ruang bayangan itu kembali. Kita dari sini 1, ini 2. Dan depan lensa itu 4. Makanya kan kalau di depan lensa bayangannya apa? Maya. Oke, bayangannya maya, gitu. Jadi ini ruang bayangannya. Ini ruang benda, ini ruang bayangan. Nah tadi katanya kan bendanya itu berapa tadi guys? 240 ya. 240 kalau ini 100 berarti di sini 200. 240 berarti sekitar sini ya. Sini bendanya di ruang 3. Kalau dia bendanya di ruang 3, jumlah ruang benda ini cara cepat. Jumlah ruang benda ditambah jumlah ruang bayangan itu sama dengan 5. Kalau benda di ruang 3 berarti bayangan di ruang berapa? 2 supaya 5 kan? Berarti bayangan pasti di sini dong. Benar. Kalau dia di belakang lensa berarti sifatnya apa? Nyata. Nyata terus nanti terbalikkan gitu. Berarti bayangannya nanti di sini. Gitu. Itu dia caranya. Jadi kalau misalkan kalian untuk mendapatkan gambar yang bagus kan kalian memfokuskan kan? Caranya kan kalian fokuskan. Kalian yang kalian butuhkan itu fokus nih. Bagaimana dia supaya bayangan bendanya itu terlihat
3 itu lagi yang fokusnya gitu. Jadi dia harus lebih besar dari fokusnya. Makanya supaya dia bayangan yang kita dapatkan itu jelas, nyata, bagus, terbentuk di film, tidak kabur, tidak buram. Nah gitu. Itu dia untuk kamera. Bisa kira-kira? Bisa. Oke. Percobaan yang keempat terakhir, kelompok mana yang mau maju? Oh, oke, bisa, silakan. Sama juga untuk yang bagian mengolah data, itu pertanyaan kedua. Siapa yang bisa maju ini mengerjakan sama-sama percobaan keempat? 3 orang. Bu minta 3 orang. Kalian, Yusuf? Oke, silakan. 2 orang dulu lah. Spidol kita cuma gini. Oke, terima kasih. Nah, coba diperhatikan ini percobaan yang terakhir, percobaan yang keempat, pembiasan cahaya pada lensa cekung. Nah, kita dapatkan sifat bayangannya semua sama. Kalau diperhatikan, maya diperkecil tegak dibuatnya di sini. Kita coba bandingkan dengan perhitungannya ya. Ketika jarak bendanya 40, jarak bayangan yang didapatkan ini 29. Mana ini 40? Oh ini. Oke, berdasarkan perhitungan didapatkan jawaban itu 28,5. Pas lah ya. Pembulatan dia 29. Kemudian ketika jarak bendanya 70 didapatkan di sini 41 ya. Perhitungannya 41,1. Negatif ya, benar karena kan dia maya, ya kan? Kemudian pada jarak benda 120 didapatkan jarak bayangannya 55. Nah di situ 54,5 negatif juga. Kalau pada lensa cekung fokusnya bernilai apa? Negatif, oke. Negatif, benar ya. Makanya nih bisa kira-kira untuk percobaan keempat? Bisa, oke. Berarti pertanyaan terakhir nomor 3. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, dari dulu. Apa dari? Dimanapun benda diletakkan pada cermin cembung dan lensa cekung, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Oke, benar. Dimanapun benda diletakkan pada cermin cembung, lensa cekung, bayangannya bersifat maya, tegak, diperkecil. Pasti ya, lensa cekung kita itu kan percobaan keempat, cermin cembung kita percobaan keberapa tadi? Kedua ya? Iya. Bayangannya sama semua kan? Maya, tegak, diperkecil. Oke, terus apalagi keempat? Apabila sifat bayangan maya, bayangan juga bersifat tegak. Jika sifat bayangan nyata, bayangan juga bersifat terbalik. Oke, katanya kalau bayangannya maya selalu ditemani dengan tegak, katanya kan sifat bayangannya juga tegak. Kalau nyata terbalik. Coba perhatikan berdasarkan bayangan yang kamu dapatkan. Kalau di sini langsung dapat maya selalu pasangannya tegak. Kalau nyata terbalik ya? Iya. Nah itu dia untuk kesimpulannya. Nah sudah kalian lakukan percobaan tadi, ada 4 percobaan ya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung, dan pembiasan cahaya pada lensa cekung dan lensa cembung gitu. Nah ini ada di bahan ajar kalian juga mengenai hukum pemantulan cahaya. Tadi Ibu sudah kasih tahu kalian bagaimana pembentukan perhitungannya ya, cara cepatnya tadi. Kalau jumlah ruang benda dengan ruang bayangan itu sama dengan 5, itu cara cepatnya. Nah tadi kan pada lensa, nah, bagaimana kalau dia pada cermin? Kita coba ya. Nah ini sama juga. Kalau dia pada cermin, ini ruang 1. Jadi ruang 1 itu dari pusat cermin ke fokus, ini ruang 2, ini ruang 3. Berarti di belakang ini ruang 4 gitu. Kalau dia bendanya di ruang 2 di ruang 3 nih ya. Bendanya ruang 3 berarti bayangannya ruang 2. Kan di depan cermin. Kalau di depan cermin berarti bersifat nyata, terbalik, terus dia diperkecil kan gitu. Oke, nah itu dia sudah kalian praktekkan juga. Sudah bisa untuk percobaan pelajaran kita pada hari ini? Bisa. Oke.
Nah, ini bayangan yang terbentuk pada kamera. Ibu ada tampilkan kamera. Nah, seperti inilah dia kira-kira ini gambarannya. Nah ini, jadi ini bayangan objeknya. Nah ini bayangan yang tertangkap di plat film. Nanti dari sinilah yang kalian cuci ke mana pembentukan. Pakai apa namanya? Pakai zat kimia ya, untuk pencucian film kan gitu kan? Gitu. Jadi ini yang tertangkap di plat film. Kan dia nyata karena dia terbentuk di plat film, terus terbalik dan diperkecil. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita mau podcast dan dibuka laptopnya. Boleh pakai laptop, boleh pakai HP ya untuk kuisnya. Oke, kita mulai untuk kuisnya. Silakan di join ke kodenya ini ya. Oke, silakan di kodenya. Sudah ya? Sudah join semua ya? Oke, kita mulai. Oke, sudah semua ini sepertinya. Ada yang sudah benar semua, ada yang masih salah, ya kan? Kita lihat peringkatnya dulu. Oke, mari kita kasih applause dulu untuk mereka, guys. Nah ini yang sudah benar semua, ini tadi ada yang benar semua, ada yang masih kurang tepat juga ya. Coba nanti dihitung kembali untuk jawabannya yang benar bagaimana. Tapi untuk pengerjaannya bisa nak? Bisa ya? Oke. Nah itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai optik fisis. Dan ibu mau kasih kalian tugas untuk mengisi form sikap nanti. Bagaimana kerjasama kalian di kelompok. Ibu akan kirimkan ke grup kelas saja. Oke? Nah sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapkan ketua kelas. Siap,